Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ya, yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam rumah Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur kita juga masih diberikan kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita tidak bisa berjalan tanpa kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat, dunia semakin tidak menentu, tetapi saya mau katakan firman Tuhan tetap iya dan amin dalam hidup kita ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristus dasar dari segala pembangunan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan baca juga bersama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Judul perikopnya di situ dasar dan bangunan. Sudah ketemu? Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca dengan suara yang keras. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk next. Siapa arsitek hidup kita? Karena kita ngomongin soal bangunan, pasti ada yang namanya arsitek. Dulu terkenal dengan istilah insinyur. Ya, insinyur ya. Dulu kalau kita nonton film, apa Mas Wan? Sidul. Nah, bapaknya bilang, wah Sidul nih, si tukang insinyur. Ya, dia bilang tukang insinyur. Ya, tapi hari-hari kita mengenal dengan istilah yang namanya arsitek. Di mana arsitek itu adalah orang yang merancang suatu pembangunan. Di dalam hidup kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, minggu kemarin telah saya sampaikan bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini sedang membangun suatu kehidupan. Gak ada di dalam ruangan ini yang tidak sedang membangun. Semua sedang membangun. Ini bukan berbicara, oh saya sedang membangun kontrakan Pak Pendeta, saya sedang membangun rumah saya. Bukan. Ini berbicara soal membangun kehidupan masing-masing kita. Ada yang sedang membangun karirnya, yang muda-muda sedang membangun, merintis karirnya dari nol sampai nanti mungkin sampai tinggi. Ada yang sedang membangun usahanya hari-hari ini. Ada yang sedang membangun pendidikannya hari-hari ini, yang sedang menempuh pendidikan. Ada yang sedang membangun keluarganya hari-hari ini. Semua sedang membangun. Tidak ada yang tidak membangun. Tapi pertanyaannya bagi kita semua hari ini, siapa arsitek hidup kita? Siapa yang merancang pembangunan itu? Apakah kita sendiri atau benar-benar Yesus Kristus Tuhan kita? Sebab kalimat di bawahnya mengatakan, tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Sama-sama bilang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang membangun Bapak Ibu. Membangun hidup, kita bangun relasi, kita bangun masa depan. Tuhan menciptakan kita sebab kita adalah makhluk yang membangun.
Tetapi Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, Alkitab telah mencatat di dalam Kejadian 3 bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Harus kita akui di hadapan Tuhan, kita ini berdosa Bapak Ibu. Nah, kecenderungan orang berdosa, Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Membangun dengan akal sehat sendiri. Kecenderungan orang-orang berdosa itu, Bapak Ibu, selalu memikirkan apa yang menjadi isi pikiran dia. Jadi apa Bapak Ibu? Ketika kita sedang membangun karir kita, sedang membangun usaha kita, sedang membangun keluarga kita, selalu yang kita pikirkan apa yang kita pandang baik. Ya, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu sih Pak Pendeta? Karena kita berdosa. Bapak Ibu. Jadi manusia hari-hari ini ingin menjadi pusat di dalam kehidupannya. Tetapi kita harus belajar hari ini bahwa yang menjadi pusat hidup kita bukan kita, melainkan Yesus Kristus Tuhan. Ada amin? Ya Bapak Ibu. Ya. Manusia menentukan dasar hidupnya sendiri. Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Enggak Tuhan, aku yang mau begini. Ini yang terbaik dalam hidupku. Kayak begini Tuhan harusnya. Harusnya begini, harusnya begitu Tuhan. Nah pertanyaannya, berarti siapa nih yang jadi arsiteknya? Kita atau Tuhan Yesus? Yesus aja di atas kayu salib menyatakan apa Bapak Ibu? Tuhan, kalau bolehlah ini kejadian ini lalu, biarlah berlalu. Tapi Tuhan katakan apa? Jadilah seturut kehendak. Kok kita anak-anak Tuhan, Tuhan jadi seturut kehendak saya. Harus nggak mau Tuhan. Kan kamu Tuhan, aku anakmu Tuhan. Aku mau ini Tuhan. Masa Tuhan gak kasih sih? Halo. Berarti kita ini anak-anak yang makan bubur. Betul ya? Gak mau dikasih makanan yang keras. Artinya apa? Tidak ada kedewasaan di dalam hidup kita. Sesungguhnya kekristenan harus bertumbuh hari lepas hari. Menjadi semakin dewasa. Bahkan serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan menjadi Kristen yang kanak-kanak Bapak Ibu. Sadar kalau dibentuk Tuhan berarti Tuhan itu sayang. Gak ada anak yang dididik orang tua. Pak minta Pak, kasih. Itu anak jadi berhasil. Enggak jadi jaminan. Tetapi ketika ada Pak minta enggak. Nah sabar, tunggu waktunya. Berdoa, terus bergumul. Saya yakin dan percaya orang itu bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sesuatu yang instan itu adalah berbahaya. Makanan yang instan berbahaya nggak Bapak Ibu? Berbahaya. Telah dikeluarkan suatu statement dari Badan Kesehatan di Amerika. Semua makanan cepat saji seperti sosis, seperti bacon itu mengandung suatu zat yang sangat-sangat berbahaya. Instan sih, tinggal selesai. Nugget, selesai. Tetapi rupanya itu berbahaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sesuatu yang instan, yang dibangun di atas pasir, yang kemarin kita telah belajar Bapak Ibu. Gampang lah pasir, tinggal kita bangun rata, aman. Daripada dibangun di atas batu-batu, susah banget batu. Tetapi persoalannya apakah itu tetap kokoh berdiri lama atau tidak Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada dasar lain selain daripada Yesus Kristus sendiri.
yang menjadi arsitek di dalam kehidupan kita. Ayo next. Jadi Allah adalah sumber dan arsiteknya. Nggak ada sumber lain di dalam kolong langit ini selain daripada Yesus Kristus. Dia yang harus merancang sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan rancanganmu, bukan rancanganku, tetapi rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan dalam firman-Nya berkata adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah seharusnya kita menyerahkan sepenuhnya rancangan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Paulus berkata di dalam tadi 1 Korintus 3 ayat 10. Di situ dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah. Betul ya? Di Alkitab saya terjemahan baru dikatakan, sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku. Berarti apa Bapak Ibu? Kasih karunia, anugerah telah diberikan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ya. Jadi tidak ada satupun di dalam aspek kehidupan kita yang tidak dibangun tanpa kasih karunia Tuhan. Pekerjaanmu, pekerjaanku, usahamu, usahaku, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena engkau pintar. Bukan karena kampusmu kampus terbaik di dunia sekalipun. No. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bayangkan dari segala miliaran orang di seluruh miliar loh. Bapak Ibu. Dunia ini ada berapa orang sih di dunia ini? Coba. 7 sampai 8 miliar. Siapa sih Anggi Hutagaol itu? Dari 8 miliar itu? Siapa sih Ibu Batubara itu? Siapa sih Ibu Priska itu dari 8 miliar orang yang di dunia ini? Kenapa Tuhan lihat saya? Itu loh. Berarti itu adalah suatu anugerah Tuhan. Kita ini orang pilihan Tuhan. Amen. Kenapa sih saya ada di gereja ini? Tarik lagi, kenapa sih saya ada di Indonesia? Kenapa sih saya dilahirkan di Medan? Kenapa sih Tuhan? Enggak. Bukan kenapa Tuhan. Tapi Tuhan memilih kita. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Saya mau katakan itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada pelayanan, tidak ada pembangunan rohani tanpa anugerah Tuhan. Tidak ada ini, gereja ini tanpa anugerah Tuhan. Jadi gereja itu bukan dibangun karena kehebatan manusia. Anak pemuda di sini berdiskusi, oh gereja sedang dibangun di sana. Ya. Mau dan bang, gereja sedang dibangun di daerah ini, daerah PIK, daerah ini, daerah Jakarta Barat ini bangun gede-gede, besar-besaran. Nah, PIK lagi banyak, tinggal kita pilih aja. Udah kayak wisata deh kita ke situ. Mau pilih mau gereja mana. Tapi saya mau katakan, gereja itu bukan dibangun oleh kehebatan manusia. Amin. Hancurlah gereja ketika itu kita anggap dibangun karena manusia. Apalagi daerah PIK. Berarti dia yang pertama kali kena nanti ketika nggak usah tsunami Pak Pendeta. Lihat nggak itu sekarang Ancol udah tinggi banget. Prediksi Jakarta akan tenggelam. Ya, cuman dibatasin sama tembok yang dibangun oleh Pak Ahok. Ya, itu udah keluar-keluar tuh kalau ombaknya bush nyembur. Masuk itu ke perumahan. Ya Bapak Ibu, itu bukan kehebatan manusia. Ya. Hidup kita juga bukan hasil usaha kita. Aduh, jangan deh. Saya sampai saat ini berhasil. Itu semua, wah karena usaha saya, jerih payah saya. Pakai bawa kesetiaan saya. Menabung, lali. Sampai saya bisa. Enggak. Bapak Ibu.
Itu semua murni anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, saya harus ingatkan ini. Karena apa Bapak Ibu? Allah itu adalah sumber. Ya, manusia itu hanya alat saja. Ya, Allah yang merancang, kita ini alatnya saja, alat Tuhan. Jadi dasar itu sudah diletakkan. Ya, Bapak Ibu. Firman-Nya dikatakan di ayat 10 tadi Bapak Ibu. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi dasar itu telah diletakkan. Apa dasar kehidupan kita Bapak Ibu? Apa dasar yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita? Ini Bapak Ibu. Salib itulah yang menjadi dasar kehidupan kita orang percaya. Saudara bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, mundur ke belakang, maju ke depan. Dasar inilah yang melandaskan engkau bergerak. Pak Pendeta, aku sedang ke kanan, Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku sedang ke kiri. Aku mundur deh, Pak Pendeta. Aku maju tapi pelan-pelan, Pak Pendeta. Tidak ada masalah. Yang penting dasarmu tetap, yaitu salib Kristus. Amin. Bapak Ibu, kemenangan kita itu hanya kepada salib Yesus. Kalau dia tidak mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, nggak menang kita. Ya, nggak bisa kita nyanyi lebih dari pemenang. Dalam segala perkara lagi dikatakan. Nggak bisa tanpa salib Kristus. Berarti itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Yang menjadi pusat hidup kita? Yesus Kristus dan salib Kristus itu. Ya, tidak ada kata lain. Yuk next. Kerusakan total manusia. Manusia telah saya katakan telah jatuh di dalam dosa. Tidak mampu membangun dasar yang benar. Ya. Bahkan kecenderungan kita adalah membangun di atas diri sendiri. Membangun sesuatu di atas dasar moralitas. Ya. Yang penting baik Pak Pendeta. Yang penting akhlak kita baik. Dunia mengajarkan itu, tetapi kita diajarkan Tuhan bukan sekedar akhlak baik, tapi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kebenaran itu karena salib Kristus. Kematian Yesus itu. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran. Sebab orang bisa terlihat baik Bapak Ibu tanpa Kristus. Benar gak? Mama Yobel, Tante. Banyak gak orang baik di luar sana yang bukan Kristen? Banyak. Banyak. Kenal Kristus gak? Enggak. Bos Odan baik gak sama Odan? Baik. Kurang baik apa? Mungkin lebih baik Bos Odan daripada abang. Gak butuh Kristus untuk menjadi baik. Tapi butuh Kristus untuk menjadi benar. Amen. Dan level Tuhan bukan baik. Kita harus benar. Berarti kita tuh perlu Kristus. Nggak bisa enggak. Nggak bisa tawar-menawar. Nggak perlu deh bang. Nggak usah Tuhan Yesus lah. Nggak usah ngomongin Tuhan Yesus. Ya. Berarti kita cukup sampai baik. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita perlu Kristus. Para pelayan Tuhan, dengar baik-baik. Pelayanan kita bisa aktif. Tapi tanpa kebenaran Tuhan. Kita bisa aktif melayani tanpa kebenaran Tuhan. Tetapi percayalah,
pelayanan kita akan hancur lebur tanpa kebenaran firman Tuhan. Pemimpin pujian bisa nyanyi, hebat. Banyak yang bisa nyanyi di luar sana. Banyak well hebat. Sampai ada yang bilang, waduh kalau dia mimpin, aduh rasanya roh Allah ada di tengah-tengah ini. Baru bilang, shalom jemaat Tuhan. Waduh rasanya hadirat Tuhan saya rasakan. Enggak. Bukan orang itu, tetapi kebenaran di dalam orang itu yang membawa hadirat Tuhan. Berarti pertanyaannya, jika itu terjadi di satu pulau terpencil, taruhlah di Pulau Rote. Ada WL, Pulau Rote itu di NTT Bapak Ibu. Terpencil misalkan, ada suatu gereja WL-nya berkata shalom jemaat Tuhan. Dia tidak pernah terlihat di YouTube. Dia hanya dikenal sama tetangga-tetangganya di pulau itu. Tetapi dia hidup dalam kebenaran. Orang itu telah melaksanakan firman Tuhan. Dan pelayanan dia itu benar-benar memberkati orang. Jadi bukan soal nanti gerejanya gede, udah pasti ada hadirat Tuhan. Enggak. Saya ikuti ada di TikTok Bapak Ibu. Ada satu hamba Tuhan, suami istri, jemaatnya hanya satu. Kalau nggak salah itu daerah Sulawesi. Dia live, kalau nggak salah dia taruh di sisi kanan. Ya, sisi kanan kameranya. Pendetanya, nah ini menarik nih. Keyboardnya di mimbar. Di sini. Sebelah kanan istrinya ada satu jemaat. Cuman 3 baris lah kursinya. Nyanyi sungguh-sungguh. Live itu, dibikin live TikTok. Semua orang masuk lihat. Wah, semangat Pak Pendeta. Saya termasuk juga. Semangat. Nah, mending tutup. Gak usah dibangun lah. Satu jemaat ngapain? Maksa banget. Ya, Bapak Ibu, tetapi dia setia. Apa yang membuat dia begitu? Kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah undur Bapak Ibu. Ya, jangan pernah undur. Karena apa? Kita ini bukan pusatnya. Yesus yang menjadi pusatnya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa Kristus semua pembangunan bersifat rapuh secara rohani. Mas Bim saya bisa tugaskan main setiap minggu. Tetapi kalau Mas Bim tidak kokoh dalam firman Tuhan, hancurlah Mas Bim. Abraham ditugasin sama Kanaldo di belakang terus. Pimpin multimedia. Setia dia. Mamanya mungkin bisa bangga. Wah, anakku pelayanan. Anakku terus melayani Tuhan. Tapi Abraham, dengar perkataan abang. Tanpa kamu tanamkan kebenaran firman Tuhan, hancurlah nanti Abraham. Termasuk saya ini juga. Kita semua, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Yuk bilang yuk, kita perlu firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk next. Kristus sebagai satu-satunya dasar. Di ayat 10, di 10b. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kristus satu-satunya dasar. Artinya apa Bapak Ibu? Dia eksklusif. Tahu eksklusif? Hanya dia satu-satunya. Kalau kita nanti sebentar lagi Piala Dunia. Yang diberikan hak eksklusif siaran, saya nggak tahu siapa. Taruhlah RCTI. Berarti SCTV nggak boleh siarin. Kalau SCTV siarin, dia bisa dituntut. Siapa yang tuntut? RCTI. Karena apa? RCTI dikasih hak eksklusif dari orang panitia Piala Dunia.
bahwa Indonesia yang menyiarkan hanya RCTI. Itu eksklusif. Nah, Kristus juga eksklusif di dalam hidup kita. Nggak boleh ada yang lain. Nangkap ya? Tante Vivi, nggak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus yang ada dalam diri Tante Vivi. Nggak boleh yang lain. Eksklusif dia. Makanya kadang-kadang firman Tuhan katakan, Allah itu Allah yang pencemburu. Ya benar. Hanya dia yang harus dalam hidup kita. Nggak boleh ada yang lain. Yesus. Ya. Nggak ada alternatif lain. Nggak boleh ada masuk kepintaran-kepintaran sedikit. Filsafat-filsafat. Masuk. Dasar-dasar moralitas. Masuk. Wah. Ya kan? Karena apa? Hari-hari ini kita ditawarkan itu. Ah ya Yesus. Tapi filsafatnya ngomong begini. Ahli ini ngomong begini. Teologi pun belajar filsafat. Pastor Nai juga belajar filsafat. Tetapi sesungguhnya filsafat itu tetap ada di bawah. Ya, hanya Yesus yang di atas. Nggak ada itu hukumnya, filsafat itu paling tinggi. Yesus tetap satu-satunya. Hanya Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia eksklusif. Yang kedua, seluruh hidup itu berdiri di atas karya Kristus. Hidup kita saat ini ada di atas karya Kristus. Ada amin gak nih? Amin. Ya. Tapi Pak Pendeta, hidupku begini. Bagi manusia hidupku tuh kayak kayak gimana gitu ya. Enggak. Itu karya Kristus. Amin. Karya Kristus. Ya. Jadi kita nggak boleh memegahkan diri kita. Saya nggak bisa memegahkan diri. Bapak Ibu, saya dari lahir Kristen. Saya didoain dalam kandungan Kristen. Nama saya nama Alkitab lagi. Esra. Nggak bisa saya banggakan itu. Nanti Mas Bima bisa jadi jiper. Karena Mas Bima baru dipanggil berapa tahun dibaptis? 3 tahun yang lalu. Dia pernah masuk ke salah satu rumah ibadah suatu agama. Dia ikut berdoa di situ. Dia ikut sholat. Tapi dia pernah sholat tapi nggak tahu mau doa gimana. Apa jadinya kalau saya bilang, saya Kristen dari Kristus sejak kecil. Bapak Ibu, patutlah bangga. Pulang Mas Bim. Waduh, gimana saya? Wah, saya nggak ada apa-apanya nih. Ya, enggak. Semua kita, mau kita Kristen baru 1 jam yang lalu, itu semua karya Kristus. Amin. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Semua karya Kristus. Kebenaran kita itu dari Kristus. Keselamatan kita dari Kristus. Identitas kita di dalam Kristus. Gak ada yang lain. Gak bisa kita bilang, saya anak Pak Huta Gaul. Gak bisa. Saya anak Pak Onesimus. Mas Bima bilang, saya anak Pak Polisi. Gak bisa. Ya, gak bisa. Gak bisa. Gimana anak-anak yang di daerah-daerah? Dia mau ngomong apa? Saya anak ini, saya anak ini. Nggak bisa, nggak boleh kita ngomong gitu. Yang bisa kita katakan, saya ini anaknya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jangan ada yang memegahkan diri. Next. Pembangunan di atas dasar. Ayat 11 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pembangunan di atas dasar. Kita tidak membangun untuk diselamatkan. Sekali lagi, kita ini tidak membangun untuk diselamatkan. Tetapi kita membangun karena sudah diselamatkan. Amin.
Enggak. Kita ini tidak membangun untuk diselamatkan. Enggak, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Justru kita membangun itu karena kita sudah diselamatkan. Jadi mari kita harus bangun. Sama-sama bilang bangun. Bangun, gak boleh malas. Bangun. Pak, saya sedang membangun usaha saya. Saya sedang membangun karir saya, pekerjaan saya. Saya sedang membangun pendidikan saya. Membangun keluarga saya yang mungkin sedang retak. Ya sedang pemulihan. Terus membangun. Dan saya harus terus sampaikan Bapak Ibu kepada kita semua. Teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sampai apa? Tuhan menjawab doa kita. Amin. Ya. Dasar itu sudah diletakkan, kita dipanggil untuk membangun, Bapak Ibu. Ya. Apa artinya membangun? Bangun apa sih Pak Pendeta? Ya, dari tadi ngomong bangun. Bangun apa sih Pak Pendeta? Bangun kekudusan kita. Bangun ketaatan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bangun pelayanan kita. Sebab kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Pelayanan kita bukan ngomongin soal gereja. Kalau gereja membuka kesempatan melayani, harus melayani. Tetapi pelayanan kita sesungguhnya ini di luar gereja. Banyak yang harus kita layani. Ada amin? Ya Bapak Ibu. Apa yang perlu kita bangun? Kasih kita. Kita harus dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Gak bisa enggak. Orang teman-teman kita dari Buddha aja mereka welas asih. Berarti level kita gak boleh di bawah mereka. Sebab Allah kita adalah kasih. Waduh. Dan kita tadi bilang kita ini anak Allah. Berarti kita ini adalah anak kasih. Berarti pelaku-pelaku kasih. Jadi orang Kristen harus dikenal memiliki kasih. Itu yang harus kita bangun. Mengasihi. Ya. Apa standar mengasihinya? Tuhan telah kasih di dalam Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mengasihi sesama, berarti kita sedang tidak mempraktekkan kasih terhadap diri kita. Kita aja mandi ke gereja. Tanda kita mengasihi diri kita, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Berarti kepada sesama kita juga harus begitu. Nggak bisa cuek-cuek. Nggak bisa. Nggak bisa nggak peduli. Bapak Ibu salah alamat kalau nggak peduli. Sebab Allahmu peduli sama kita. Masa kita nggak peduli? Saya kemarin ceritakan toh pergumulan dari jemaat kita di Atlanta. Ada gereja-gereja yang hidup bersama, bertumbuh bersama, tetapi kepeduliannya tidak ada. Nah, kita harus peduli satu dengan yang lain. Menanyakan kabar. Menanyakan keadaan gimana, saling membangun, saling mendoakan, Bapak Ibu. Ingat, tubuh kita ini bait Allah. Ya. Bukan nunggu komando pendeta. Ya, pendeta ngomong apa baru kita ikutin, enggak. Yesus itu ada dalam diri kita masing-masing. Yes. Terang Kristus itu ada di dalam hidup kita. Gak boleh kita menutup itu di dalam gantang firman Tuhan katakan toh. Tapi harus meletakkannya di atas kaki Dian. Kaki Dian. Tahu kaki Dian? Kalau terang itu di bawah gak bisa. Harus di sini. Ada yang lebih tinggi? Kasih lagi lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi? Lebih taruh lagi di tempat tinggi. Buat menerangi semua orang. Hidup orang Kristen harus seperti itu. Gak bisa enggak. Dah, diem-diem aja deh. Kalau di perumahan diem-diem aja deh. Kalau di kantor udahlah, yang penting kita kerja. Enggak. Kita harus jadi saksi Kristus. Ya. Abang nanti diomongin. Emang harus diomongin. Nanti diledekin. Ya memang harus diledekin. Sedang kita memberitakan firman. Tuhan sudah katakan. Ketika menyuarakan kebenaran firman Tuhan, engkau pasti akan diusir, ditendang, bahkan lebih kacau lagi,
kau akan dibunuh. Masa dengan alasan itu, udahlah kita stop aja lah kebenaran firman Tuhan. Cukup kita aja ya. Kalau bahasa di film-film apa, di TV-TV, untuk kalangan sendiri. Yesus menyelamatkan umat manusia ini, salib ini, emang untuk orang Kristen aja. Dia nyelamatin untuk orang yang ludahin dia. Dia nyelamatin untuk orang yang tusuk dia di lambungnya. Itu buat dia juga. Tuhan Yesus juga sedang menyelamatkan orang yang di samping kiri kanannya. Itu untuk dia juga, Bapak Ibu. Karena kebetulan aja yang sebelahnya bilang, Tuhan, kalau boleh, aku boleh bersama Engkau di kerajaan-Mu. Tapi Tuhan mengasihi semuanya. Ya. Orang Petrus iris kuping ketika Tuhan Yesus ditangkap aja dibalikin kupingnya. Kau sangka aku apa? Dimarahin Petrus. Kau sangka aku penjahat? Sarungkan pedangmu. Masukin aja. Yalah kalau kita pengawal kan, kalau pengawal dorong, biar kan gue harus dijaga ketat. Yalah, gaya amat. Ya? Enggak. Yesus kita enggak seperti itu. Jadi bersyukurlah mengenal Yesus. Dia benar-benar teladan yang hidup. Benar, dia teladan yang hidup. Ya? Bapak Ibu sudah sekalian, next. Nah, Bapak Ibu, ini harus saya sampaikan. Ternyata ketika kita sudah meletakkan dasar itu, yaitu Yesus Kristus, terus kita disuruh membangun, ternyata kita ada ujian loh. Mohon maaf banget nih. Ya. Gak hanya taruh Yesus Kristus, ya Pak Pendeta, Yesus Kristus menjadi dasar hidupku. Amin. Wis. Siap membangun, bangun Pak Pendeta. Harus kita bangun kehidupan ini. Mantap. Sip. Gak sampai di situ ternyata. Ada ujiannya. Ternyata ujian kita itu bukan hanya SD, SMP, SMA, kuliah ujian, pekerjaan ujian. Kehidupan juga ada ujian dari Tuhan. Tapi gak masalah. Tuhan kasih kekuatan bagi kita. Yuk baca ayat 12. 12 sampai berapa ya? 14 deh. Yuk. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada ujiannya. Ujian atas apa? Pembangunan yang kita bangun. Jadi jangan salah tadi ya, dasarnya harus benar. Harus Tuhan Yesus. Mau bangun apapun kehidupan kita, silakan membangun. Tapi dasarnya harus Yesus Kristus. Setelah itu akan ada uji. Dalam pekerjaan. Di dalam pernikahan. Di dalam pelayanan, di dalam pendidikan kita, Tuhan akan uji. Ujinya bukan main-main, pakai api. Lihat ya, tadi dikatakan di ayat 12. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, mau kayu kek, mau rumput kering kek, mau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Semua pekerjaan kita akan diuji sama Tuhan. Ya, diuji nih sama Tuhan. Ya, tapi saya harus sampaikan pada Bapak Ibu. Ingat, Allah kita adalah Allah yang adil. Itu satu. Ia menguji bukan untuk menghukum. Tetapi dia ingin lihat kualitas iman kita. Ya, ingat, sesungguhnya kita balik ke pangkuan Bapa. Hanya iman yang Tuhan lihat. Engkau mau dikubur di Pondok Kelapa, mau dikubur di San Diego Hills,
Gak dikubur sekalipun karena gak ada keluarga yang mengingat engkau. Gak jadi soal. Tuhan lihat hatimu. Karena itu semua hanya acara saja. Penghormatan saja. Tetapi ketika kita balik nanti sama Bapa, iman kita satu-satu diuji. Ya, kita kan sedang bangun nih kehidupan. Mas Bima ketemu Tuhan. Tuhan cek pembangunan Mas Bima. Sejak 3 tahun yang lalu. Bangun apa kamu Bima? Saya bangun ini Tuhan. Saya bergumul buat mama saya. Untuk keluarga saya. Biar Tuhan selamatkan. Oh, terus kau setia? Ya setia. Doamu gak berhenti-henti. Walaupun kamu sudah dipanggil Tuhan tuh, mamamu gak berubah. Berhenti kamu berdoa? Enggak Tuhan, sampai akhirnya. Good. Itu ujian. Sebab pesannya kan jangan pernah berhenti sampai doa dijawab tuh. Itu satu-satu nih, berbaris kita. Saya ingat banget tuh film Tom and Jerry. Tom dipanggil ke surga, naik dia lift, eskalator. Aduh, kalau nonton Tom and Jerry, datang tuh malaikat kucingnya. Oh, lu sering ngeledekin Jerry ya? Sering dianiaya si Jerry. Wah, kamu nggak mah? Dia pengen naik kereta ke sorga tuh. Ingat. Nggak, kamu masuk ke neraka. Kira-kira gitu tuh ilustrasi. Pinter juga tuh yang bikin Tom and Jerry. Itu kita satu-satu nih. Nggak tahu deh antrian kita ya. Mana urutannya? Satu-satu. Nggak ada nanti saya sama Mama Elion berduaan. Masing-masing. Sendiri-sendiri. Face to face. Ya Bapak Ibu, semua diuji. Jadi kalau kita dasarnya udah benar. Tadi siapa dasarnya? Yesus Kristus. Kita bangun yang benar atas dasar itu. Saya yakin dan percaya. Ujian kita lulus. Amin. Amin. Iya Bapak Ibu. Iman kita lulus. Ya. So, yang terakhir Bapak Ibu. Next. Inilah perenungan kita sebagai penutup. Yang pertama. Yuk kita periksa dasar hidup kita. Ya. Apakah benar yang menjadi dasar kita ini Yesus Kristus, salib Kristus dalam hidup kita? Kalau bukan itu, segera rubah. Jangan yang menjadi dasar kehidupan kita itu adalah Pak Pendeta. Yang penting selama ada 1 M di deposito, udah aman Pak Pendeta. Tenang. Hidup itu aman. Ya bisa jadi secara itu bisa. Tetapi kita harus tarik lagi. Dunia ini bukan dikontrol oleh, ya apa tuh kalau bahasa-bahasa ini ya, orang-orang ini, dunia ini dikontrol oleh beberapa orang, elit global ya. Ini semua dikendalikan oleh ini. Enggak. Itu cuman apa cerita apa sih, apa itu sebutannya? Konspirasi, kontroversi, konspirasi. Enggak. Dunia ini siapa yang mengendalikan? Kristus. Mau orang-orang gimana ngomongnya, Kristus yang mengendalikan. Kalau saat ini Kristus ingin dunia ini gelap gulita, bisa nggak? Bisa. Nggak perlu lapor orang PLN, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Semua ini dalam kendalinya Tuhan. Ya Bapak Ibu, so periksa hidup kita. Tuhan, nanti doa nih kita masing-masing. Tuhan, siapa ya yang menjadi dasar hidupku? Apakah Engkau benar-benar Tuhan dasar hidupku atau tidak? Periksa, ya. Lalu yang kedua, bertobat. Ya. Bertobat dari self-centered life. Ya. Hidupku adalah milikku. Hidupku urusan aku. Ya. Enggak, harus kita bertobat. Hidupku itu adalah Kristus. Ya, Paulus katakan bahkan mati adalah keuntungan. Ya. Dosa terbesar bukan hanya perbuatan salah. Tetapi ketika Tuhan tidak dijadikan pusat dalam hidup kita, itu kita sedang berdosa. Ya. Perhatikan baik-baik. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, keluarga kita, hanya Yesus yang dijadikan pusat kehidupan. Tapi Pak Pendeta,
Kalau saya taruh di rumah saya salib besar dan saya bilang itu adalah pusat kehidupan saya, nggak jadi jaminan. Ya, mau Bapak Ibu Saudara bikin di rumah Bapak Ibu salib besar, seolah-olah Tuhan Yesus menjadi dasar dari rumah itu, enggak. Itu balik ke diri kita. Ya, mau penuhin pakai lukisan perjamuan kudus, lukisan anak domba Allah, Bapak Ibu bikinnya itu rumah semua lukisan, nggak jadi jaminan Tuhan Yesus tinggal tetap di situ. Kalau gitu jaminannya, wah berarti Immanuel, Tuhan Yesus di situ terus. Toko buku Immanuel. Sebab itu semua ada gambar-gambar Kristus. Enggak lah, ya. Kalau aku tato Tuhan, salib, wah, Yesus Kristus itu enggak jadi jaminan. Ya, Bapak Ibu, enggak jadi jaminan. Diri kita, hati kita itu harus Yesus. Yang ketiga, hidupmu, hidupku adalah anugerah. Ya, anugerah, sama-sama bilang anugerah. Berarti nggak boleh sombong. Kalau berhasil nggak boleh sombong. Ya, kalau kaya nggak boleh sombong. Ya, karena apa Bapak Ibu? Hidup kita anugerah. Kalau putus asa, ya, kalau gagal, ya, itu juga jangan langsung aduh lemes. Jangan, nggak boleh kita putus asa. Jangan putus asa kalau gagal. Itu anugerah. Semua adalah dalam rancangan Tuhan. Ya, banyak nggak orang Kristen gagal di dalam membangun kehidupan? Banyak. Tetapi kalau itu terjadi, itu Tuhan izinkan karena rancangan Dia jauh lebih baik daripada itu. Amin. Ya. Manusia bisa mereka-rekakan segala sesuatu. Tetapi rancangan Tuhanlah yang paling terbaik dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, hidup ini adalah anugerah. Ya, kita hidup anugerah. Anak-anak kita sekarang dalam segala keadaan yang ada itu anugerah. Tetap harus doakan mereka. Ya, anugerah. Ya, itu gimana tapi biayain mereka, bla bla bla. Aduh, saya juga pusing Bapak Ibu. Pastor Naik juga pasti pusing. Semua yang punya anak pusing, nggak ada yang nggak pusing. Ya, tapi balik lagi, Tuhan yang meng-create semuanya. Masa sih Tuhan nggak juga cukupi kebutuhannya? Amin. Ingat ya, kita punya motor, punya mobil, itu semua anugerah. Kalau Tuhan izinkan Ade Odan punya Ignis, mau lunas sebentar lagi, Tuhan juga provide bensinnya. Gak mungkin Odan disuruh Tuhan isi pakai Coca-Cola. Enggak, harus isi Pertalite atau Pertamax. Tuhan kasih saya Elion sama Sela, sama istri ini. Tuhan gak mungkin kasih Elion makan batu. Kok kita anak-anaknya? Tante Anu, 2 putrinya kuliah, lulus. Dari mana sih? Anugerah. Amin. Ya Tante Anu, bener gak? Gak usah sombong. Anakku Pak Pendeta, di Amerika Pak Pendeta. Kuliah dia. Gak usah sombong lah, anugerah. Yes. Ya. Mau gak kuliah pun anugerah. Gak kuliah, kan udah kerja, anugerah lah. Begitu banyak orang mengantri memperoleh pekerjaan. Apa ya dibuat TikTok. Nangis, direkam, disedih juga. Balik, apply, pakai putih hitam, nangis. Dia pikir sedih. Dikuatin di TikTok. Ya. Semangat, saya juga ada di posisi kamu sekarang. Berarti apa kesimpulannya? Banyak orang bergumul. Jadi anugerah semua yang Tuhan berikan. Mari kita bangun fondasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan nanti ketika kita diuji, kita lolos dan lulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.